Apa kabar semuanya? Nama saya Arindian Tania Putri, NIM 85892121845. Dan di sini saya akan membahas tentang anak berkebutuhan khusus, kasus kekerasan seksual terhadap anak. Apa itu kekerasan seksual terhadap anak? Kekerasan seksual terhadap anak adalah kenyataan yang tidak menyenangkan dan sangat menakutkan bagi para orang tua. Karena hal tersebut dapat menyebabkan kerusakan dan juga berdampak terhadap kehidupan anak di masa depan. Menurut penelitian, korban kekerasan seksual adalah anak perempuan dan juga laki-laki, mulai dari bayi sampai berusia 18 tahun. Kebanyakan pelakunya adalah orang terdekat atau orang yang paling dikenal oleh kita sendiri. Para orang tua wajib sekali untuk memberikan informasi tentang pendidikan seksual sejak dini kepada anak untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan seksual ini, yaitu yang pertama, ancaman yang relatif sangat ringan bagi pelaku kekerasan seksual, sehingga tidak mengakibatkan atau tidak memberikan efek jerah kepada pelakunya. Faktor yang kedua adalah perkembangan teknologi atau IT pada saat ini yang berkembang sangat pesat, sehingga memudahkan semua orang untuk bisa mengakses video-video porno atau hal-hal yang berbau seksual lainnya. Faktor yang ketiga adalah persepsi masyarakat tentang pendidikan kesehatan reproduksi dan juga upaya perlindungan diri cenderung ditolak, karena masyarakat berpikir bahwa banyak diterjemahkan sederhana sebagai pendidikan seks, sehingga dipikir oleh masyarakat anak-anak tidak berhak mendapatkan itu semua karena usianya masih sangat kecil. Kekerasan seksual dan juga kekerasan lainnya kerap sering terjadi di sekolah, di rumah, di tempat-tempat umum, dan di banyak tempat lainnya, sehingga hal tersebut sudah menjadi lumrah. Selanjutnya, ada juga beberapa dampak kekerasan seksual. Kekerasan seksual berdampak terhadap kesehatan fisik, psikologis, dan juga tumbuh kembang anak untuk menjadi orang yang lebih baik di masa depan. Dampak yang kedua adalah dampak fisik. Nah, dampak fisik ini juga ada beberapa contohnya seperti gangguan makan, HSDD, disparenia, vaginismus, dan yang terakhir adalah diabetes tipe 2. Untuk menghindari terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, ada 4 langkah-langkah yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah jalin komunikasi dan kehangatan terhadap anak. Langkah yang kedua adalah memberikan edukasi seks terhadap anak. Seperti contohnya, apabila ada orang lain yang mendekat, boleh tidak menyentuh bagian yang mana, yang boleh menyentuh bagian mana, dan yang tidak boleh disentuh bagian mana. Dan juga ada beberapa bagian-bagian lain yang bisa dijelaskan kepada anak. Bagian mana yang harus kita lindungi, bagian mana yang harus kita jaga. Langkah yang kedua adalah memberikan edukasi seks sejak dini kepada anak. Contohnya misalkan, orang lain apakah boleh menyentuh badan-badan kita atau menyentuh bagian tubuh kita, bagian-bagian mana yang harus dilindungi, bagian-bagian mana yang boleh dipegang, dan juga anak juga berhak merasa tidak nyaman. Dan apabila anak merasa tidak nyaman, boleh juga nanti berontak atau menolak. Langkah yang ketiga adalah melakukan deteksi dini. Mengajarkan anak untuk membuat batasan. Batasan yang perlu dibicarakan dengan anak. Dalam konteks ini, anak perlu diajarkan untuk mengatakan tidak atau menolak secara tegas apabila ada orang lain yang ingin menyentuhnya. Anak perlu diajari untuk mengungkapkan apa yang dia rasakan. Itulah cara mencegah tentang anak berkebutuhan khusus kasus kekerasan seksual. Sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.